sih Mbak, saya Syafana Masari Lubis, saya mahasiswa Ilmu Gizi S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan recall 24 jam kepada Mbak. Recall 24 jam itu tujuannya untuk mengetahui asupan makan Mbak dari kemarin, dari bangun tidur sampai Mbak tidur lagi. Nah, jadi di sini saya akan mewawancari Mbak, Mbak makan apa dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Oh, bersedia ya. Oke. Namanya siapa Mbak? Nanda kita. Panggilannya? Kita aja. Mbak Nanda kita ya. Usianya berapa Mbak? 17. 17 tahun. Oke, mulai ya Mbak. Kemarin Mbak waktu bangun tidur, bangun tidurnya jam berapa Mbak? Jam 6. Jam 6. Setelah bangun tidur itu ada aktivitas lain gitu nggak? Nyapu, ngepel. Nyapu, ngepel. Habis itu kan sarapan. Sarapannya jam berapa? Jam sekitar jam 8 atau setengah 8. Sekitar jam 8-an ya. Jam 8 pagi. Itu mungkin bisa disebutkan Mbak apa aja? Macam-macam. Biasanya kemarin. Iya, kemarin. Oh, Pas kemarin. Kemarin telur dadar, Telur dadar, terus oseng kangkung, telur dadar, ada oseng kangkung. sambelnya juga. Pakai nasi ya? Pakai Telur dadar, oseng kangkung, pakai sambal. Itu nasinya berapa sendok makan ya? Kok sendok makan? Berapa sendok centong? Berapa centong? 1,5. 1,5. Nasinya 1,5. Telurnya 1 butir. Biasanya 4 butir dibuat sekaligus terus dipotong jadi Oh. lagi. Oh iya. 4 butir. Potong bikin ya. Telurnya telur ayam apa telur bebek apa telur ayam kampung? Telur ayam. Telur ayam. Terus oseng kangkungnya itu mbaknya ambil berapa sendok? Satu piring, satu porsi, apa mbaknya ambil berapa sendok? 2 sendok. Kali sendok. Makan. Iya. Itu kangkungnya itu ada tambah cabai merah. Pakai cabai merah sama cabai rawit. Pakai cabai merah sama cabai rawit. Terus mungkin Mbak kalau tahu oseng kangkungnya itu bumbunya apa aja? Ada kecapnya atau apa gitu? Bawang putih, ada kecap sedikit. Oh ya. Terus nasinya kan tadi kan berapa? 1,5 centong. Ada ketambahan lagi nggak Mbak? Kerupuk atau apa? Dadar itu cuma itu aja. Telur dadar, oseng kangkung, nasi. Terus habis itu kan sarapan jam 8. Setelah itu mbaknya sempet ngemil atau makan snack gitu nggak? Enggak, sama sekali. Oke, berarti makan siangnya mbaknya jam berapa? Jam 1. Jam 1 siang. Iya. Itu apa aja Mbak? Kemarin makan bakso Terus sama kerupuk. kerupuknya kerupuk yang apa? Kerupuk putih yang biasanya di sini disebutnya kerupuk kerong. Kerupuk rom. Rom, terus apa lagi? Ini pakai sambal. Pakai sambal. Minumnya? Es teh. Es teh. Minumnya es teh. Terus oh iya, baksonya itu isinya apa aja Mbak? Bakso, mihun, sama ada sayur. Bakso, mihun, ada mihunnya, sayurnya, Sayur biasanya kol, sayur sama seledri. seledri. Itu mihun apa ada yang mie kuning belum ya? Mihun yang biru aja. Biru aja. Ketambahan daging nggak? Enggak. Oh enggak. Terus satu mangkok aja. Sambal, terus nggak pakai kecap. Enggak, putihan aja. Sama sambalnya aja. Terus setelah itu mbaknya makan lagi nggak? Sorenya gitu. Kayak snack. Sore makan buah. Makan buah. Jam berapa? Jam 4:30. Buahnya apa? Papaya. Berapa Mbak? Maksudnya berapa potong? 2 potong. 2
2 potong. Potong besar apa kecil? Iya, Oh, sedang. sedang. Terus udah itu aja, nggak minum apa gitu. Air putih. Air putih ya. Terus selanjutnya kan makan malam. Makan malamnya apa aja mbak? Makan malam sate. Sate kambing. Sate kambing. Iya. Itu jam berapa? Jam 8. Jam 8. Jam 8 sate kambing seberapa? 2 tusuk. 2 tusuk. 2 tusuk. Pakai sausnya ya? Saus kacang, Kecap. saus kecap. Minumnya Air putih. air putih. Pakai nasi nggak? Pakai Pakai. Nasinya berapa centong? 1 centong. 1 centong. Terus setelah itu mbaknya malamnya makan makanan ya? Makan. Iya. Oke. Nah, ini kan sudah meli semua saya. Saya ulang lagi dari awal ya. Iya. Telur dadarnya 4 butir, berarti 8 butir. Oseng kangkungnya 2 sendok makan tadi ya. Iya. Terus nasinya setengah centong. Ini 1,5. satu setengah. Terus saya yang makan siangnya ini mau saya tanyakan lagi, baksonya berapa butir ya? 6 butir. 6 butir. Iya. 6 butir. Terus kerupuknya cuma satu apa? 1. Kerupuknya satu. Sambelnya berapa sendok? 1,5 sendok. 1,5 sendok. Terus sendok makan? Sendok makan. Sendok makan. Es tehnya cuma satu. Iya. Terus kolnya seberapa ya mbak? Kira-kira berapa sendok? 2 sendokan. 2 sendok makan. Iya. Terus seledrinya Setengah sendok mungkin. setengah sendok makan. Terus pepayanya tadi berapa potong? 2 potong. 2 potong. Sekali. Air putihnya 1 gelas ya? Iya. Oke. Terus selama kemarin mengkonsumsi ini ada banyak mengkonsumsi kayak suplemen kayak gitu nggak? Vitamin C. Vitamin C. Iya. Apa mereknya mbak? Kurang tahu, tapi ada tulisannya Fit C. Oh, oke. Vitamin C ya mbak. Terus kemarin selama mbak makan itu ada makan bareng teman-teman atau keluarga gitu nggak? Enggak. Oh nggak ada, berarti makan sendiri terus ya. Terus mbak ini sarapannya minumnya apa ya? Air putih. Air putih berapa gelas? 1 gelas sebelum makan sama 1 gelas sesudah makan. Oh jadi 2 gelas ya? Iya. Baik, ini sudah selesai. Saya konfirmasi lagi ya mbak. Sarapannya jam 8 pagi, telur dadar 4 butir dibagi 8 bagian. Terus oseng kangkungnya 2 sendok makan. Terus nasinya 1,5 centong. Minumnya air putih 2 gelas. Siangnya makan jam 1, bakso 6 butir, kerupuknya 1 buah, sambelnya 1,5 sendok makan, es tehnya 1 gelas, terus mihunnya berapa? Setengah mangkok. Setengah mangkoknya ya, setengah mangkok. Terus kolnya 2 sendok makan, terus seledri setengah sendok makan. Habis itu jam 5 sore makan pepaya 2 potong, minumnya air putih. Malamnya sate kambing 2 tusuk, kasih saus kecap. Terus minumnya air putih 1 gelas sama nasi 1 centong. Terus sebenarnya juga mengkonsumsi vitamin C sehari sekali, Dari sekali. 1 kali. Saya mbak, terima kasih ya. Iya. Makasih ya mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairia dari Gizi 4B. Di sini saya akan menjelaskan
bagaimana cara melakukan penilaian konsumsi pangan dengan menggunakan metode food bagging. Nah, jadi metode food bagging atau metode penimbangan ini merupakan penilaian konsumsi pangan pada individu yang dilakukan dengan cara menimbang seluruh asupan makan yang dimakan oleh individu tersebut selama 24 jam. Nah, metode ini banyak dibilang merupakan metode yang paling akurat dalam penilaian konsumsi pangan karena pada metode ini dapat diketahui berat asli dari makanan yang dikonsumsi oleh responden. Namun, meskipun metode ini merupakan metode yang paling akurat, tapi setiap metode itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu hasilnya itu lebih akurat karena kita dapat mengetahui berat asli dari makanan yang dikonsumsi oleh responden. Kemudian, kekurangan dari metode ini yang pertama itu waktu yang diperlukan itu cukup lama dan biayanya juga cukup mahal karena kita memerlukan alat timbang. Kemudian yang kedua itu jika dilakukan dalam kurun waktu yang lama, responden itu akan bisa mengubah kebiasaan makannya. Kemudian yang ketiga itu tenaga peneliti itu harus terlatih karena dalam mengamati hasilnya itu harus teliti. Kemudian yang terakhir itu kita sebagai petugas atau peneliti harus memiliki kerjasama yang baik dengan responden agar dalam melakukan atau menimbang makanan yang akan dikonsumsi oleh responden itu lebih gampang. Nah, sebelum melakukan metode ini, kita harus menyiapkan peralatan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, peralatan yang dibutuhkannya itu yang pertama ada alat timbang. Alat timbang ini gunanya untuk menimbang seluruh asupan makan pada responden. Kemudian yang kedua itu ada alat tulis untuk mencatat hasil. Kemudian yang ketiga itu ada formulir food bagging. Nah, formulir ini digunakan agar mempermudah kita dalam mencatat hasilnya. Nah, selanjutnya kita langsung saja melakukan bagaimana cara mengukur penilaian konsumsi pangan dengan menggunakan food bagging. Pertama, kita siapkan alat timbangnya terlebih dahulu. Kemudian kita per biar setara sampai angkanya menunjukkan 0. Kemudian kita langsung timbang makanan yang akan dikonsumsi oleh responden. Didapatkan berat nasi sebesar 157 gram. Setelah itu kita catat hasilnya dalam formulir food bagging. Setelah semua makanan tercatat, kemudian kita melakukan analisis kandungan gizinya dengan menggunakan buku DKBM atau TKPI. Kemudian kita membandingkan asupan zat gizi dengan kebutuhan per hari pada individu yang bersangkutan dengan menggunakan AKG atau angka kecukupan gizi. Nah, kurang lebihnya seperti itu cara melakukan penilaian konsumsi pangan menggunakan metode food bagging. Kemudian ketika responden tersebut mengkonsumsi makanannya tidak habis atau terdapat sisa makanan, nah sisa makanan tersebut harus kita timbang juga karena agar kita dapat mengetahui berat yang sesungguhnya dari makanan yang dikonsumsi oleh responden tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Fajar Cahyono Putra, NIM J310180097, kelas 4B. Nah, di sini saya akan membawakan kasus tentang FFQ. FFQ adalah salah satu survei konsumsi pangan yang digunakan untuk mengetahui makanan-makanan yang dikonsumsi oleh individu di masa lalu sebelum gejala penyakit yang diderita oleh individu tersebut timbul sekarang. Nah, jadi sebelum kita melakukan FFQ, kita harus mengetahui dulu penyakit yang diderita, baru kita bisa mencari bahan makanan yang sekiranya berisiko menyebabkan penyakit tersebut. Jadi kita bisa mengetahui penyebab dari penyakit itu mungkin dari makanannya, dari kebiasaannya tersebut gitu. Langsung saja, ini hasil wawancara saya. Assalamualaikum Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Fajar Cahyono Putra dari Prodi Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kedatangan saya di sini untuk melaksanakan tugas mata kuliah penilaian konsumsi pangan yang diampu oleh Bu Listiani. Nah, di sini saya ingin untuk melaksanakan survei konsumsi pangan, Mas. Survei konsumsi pangan tersendiri itu yaitu salah satu penilaian status gizi seseorang dengan cara dilihat dari kebiasaan makannya. Nah, dari survei konsumsi pangan ini ada beberapa metode. Salah satunya yang akan saya aplikasikan di sini yaitu Food Frequency Questionnaire atau disingkat FFQ. Nah, FFQ di sini bertujuan untuk melihat dari kebiasaan makan, nilai-nilai gizi yang masuk ke tubuh seseorang, dan juga bisa melihat penyakit yang diderita oleh seseorang. Mungkin sebelumnya apakah Masnya ini punya waktu sekitar 15 menit sebentar saja, kalau boleh? Baik, langsung saja. Yang pertama, untuk namanya inisial saja nggak apa-apa. Siapa namanya? CPR. Oke. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Sebenarnya saya jelaskan dulu. Di sini saya akan tanya dari jenis-jenis makanan. Ini ada dari sumber karbohidrat, hewani, nabati, dan lain-lainnya. Nanti saya hanya akan tanya tentang frekuensi yang Mas konsumsi selama mungkin bisa satu hari, satu minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan tidak pernah makan ini sama sekali. Mungkin apakah ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Jelas, oke. Langsung saja dari yang pertama, untuk nasi, konsumsinya berapa hari atau berapa minggu? Sehari 2 kali ya. Oke. Untuk mie basah seperti kayak mie buatan di mie ayam itu berapa kali per hari atau per minggu atau per bulan sekali? Oke. Terus untuk mie keringnya Mas, seperti mie instan atau apa gitu? Sebulan sekali. Untuk roti mungkin 1 tahun atau berapa bulan? 10 tahun 10 tahun. Okay. Untuk singkong, bisa singkong rebus, singkong goreng, sebulan sekali. Oke. Untuk kentang, sebulan sekali juga. Oke. Untuk biskuit, setahun 6 kali. masih ingat Mas? Setelah karbohidrat ini langsung ke hewani. Untuk daging ayam konsumsinya berapa kali Mas? Sehari atau seminggu? Sebulan. Daging ayam, bukan telur ayam. Bukan, beda. Sebulan sekali.
setahun 22 kali. Oke, setahun 22 kali untuk daging sapi. Setahun 6 kali. Untuk daging kambing berapa kali lagi? Setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Oke, daging bebek apa kapan? Pernah setahun sekali. Setahun sekali. Telur ayam bulan Seminggu sekali. sekali. Oke, telur bebek Setahun sekali. setahun sekali. Telur puyuh Bubung setahun sekali. setahun sekali ya. Untuk ikan bandeng 2 kali. untuk ikan asin Seminggu sekali. seminggu sekali. Untuk sekarang seafood untuk udang mungkin bisa berapa minggu, berapa bulan? Setahun 12 kali. Setahun 12 kali. Untuk cumi-cumi Setahun 10 kali. kepiting 2 tahun 3 kali. ya, ini artinya per setahun mungkin 1 kali. satu kali ya. Sekarang kita pindah ke sumber protein nabati, yaitu yang pertama tahu. Ini berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Untuk pempek Seminggu 4 kali. seminggu 4 kali. Untuk konsumsi kacang tanah dalam bentuk sambal atau kacang rebus dalam sebulan atau Bulan sekali. sekali. Untuk kacang hijau mungkin dibubur atau Setahun 6 kali. setahunan kali. Terus habis itu kita pindah ke sayuran mas. Untuk konsumsi bayam Seminggu 2 kali. itu 2 kali ya. Untuk konsumsi kangkungnya Sebulan bulan 2 kali. Oke, untuk daun singkong sebulan 2 kali. sebulan 2 kali. Untuk daun pepayanya Setahun 8 kali. untuk daun katu tidak pernah. Oke. Untuk sawi hijau pernah. Untuk konsumsi tauge Seminggu sekali. sekali. Terus terong Sebulan sekali. kacang panjang. Seminggu sekali. Lalu masuk ke buah untuk jeruk Setahun 6 kali. untuk apel Setahun 3 kali. sekali 3 kali. Untuk buah mangganya Setahun karena mangga musiman setahun. di sini kira-kira Setahun. harga berapa? Setahun 6 kali.
untuk buah durian tidak dapat. Oke. Lalu lanjut ke pisang. sehat sekali. Seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Sangat suka ya Mas. Lalu lanjut ke lemak dan minyak. Untuk konsumsi minyaknya minyak sayur, kita minyak goreng. Minyak goreng setiap hari, sehari sekali. Oke. Untuk margarin Setahun 24 kali. lalu lanjut ke susu dan olahan. Untuk konsumsi susu sapi mungkin kemasan bisa atau yang segar. Kalau kecil sering mas, Sekarang udah nggak pernah. jarang. Jarang. Setahun Setahun 2 sekali. kali jarang. Oke. Susu kambing Jarang jarang, mungkin setahun satu kali gitu. bisa. Untuk susu kental manis mungkin jarang. Jarang setahun sekali. Untuk keju Oh keju setahun 7 kali. terus untuk jajanannya Mas, untuk konsumsi siomay Setahun 12 kali. 12 kali. Untuk lumpia Setahun 3 kali. cilok Cilok apakah sama dengan pentol sama atau beda? yang cilok aci yang dicolok Iya, pentol juga dari aci dan bumbu. ya gitu yang Sebulan bisa sampai, kalau dulu sering mas setiap hari gitu. Dulu setiap hari seminggu 5 kali. sekarang Sekarang sudah kurang, mungkin sebulan sebulan sekali 5 kali. 5 kali. Sebulan 3 kali, 3 kali. Oke, 3 kali. Untuk konsumsi pempek apakah pernah? Setengah sekali. Sama sekali. Arem-arem Setahun 4 kali. kali. Mungkin cukup ya Mas, karena lembar kuesioner udah terjawab semua. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau saya ada salah kata tolong dimaafkan. Nanti dari data ini saya akan analisis dulu untuk dari apa namanya zat gizinya, nanti saya hitungkan dulu, nanti baru akan kelihatan hasilnya bagaimana kebiasaan makan Mas, apakah Buruk atau baik? baik atau kurang baik ya Mas. Baik Mas, sekarang saya pamit dulu Mas. Terima kasih Mas. Setelah kita melakukan wawancara tadi dengan responden, yaitu dari menanyakan tentang data pribadinya seperti inisial dan lain-lain, lalu kita setelah langsung dari wawancara seperti jenis dan nama makanan, lalu frekuensi yang dikonsumsi selama bisa per hari atau per minggu, per bulan bahkan atau tidak pernah. Nah setelah itu kita akan menganalisis datanya, yaitu dengan cara mencari frekuensi rata-rata per harinya, yaitu dengan cara membagi sesuai dengan frekuensi per hari atau per minggu dan seterusnya. Semisal rata-ratanya ini kan 2 kali per hari, jadi frekuensi rata-rata caranya 2 per 1, karena kan cuma hari jadi 1, jadinya 2 kali per hari. Lalu untuk yang per minggu, semisal telur ayam ini 2 kali per minggu, jadi tinggal 2/7 sesuai hari
sesuai hari frekuensinya, yaitu 2/7. Nanti bisa menjumlahkan. Lalu jika per bulan, jadi tinggal di per 30, tinggal dibagi 30 seperti 1/30, lalu dan seterusnya. Untuk per tahun tinggal dibagi sesuai jumlah tahunnya, yaitu 366 hari, jadi tinggal 10/366 hari. Jika tidak pernah berarti tinggal dikosongi saja. Mungkin sudah cukup sekian presentasi tentang FFQ dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.